Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas matematika dasar paket ke-16. Nomor 1, diberikan fx, ini fx-nya, kemudian pertanyaannya adalah nilai x yang memenuhi persamaan fx sama dengan fx min 1 adalah titik-titik. Ini kita pakai cara coba aja, mencari dari jawaban A, B, C, D ini, kita sulihkan ke sini, mana jawaban yang benar. Sepertinya ini akan lebih cepat untuk menjawab pertanyaannya. Baik, kita mulai dari A, yaitu X sama dengan min 3. Kita sulihkan ke sini nih, ya. Kita sulihkan ke sini. Ini fx-nya, kita ganti ini. Kemudian fx min 1-nya, berarti ini x-nya diganti x min 1, x min 1 ke sini. Kemudian ini disederhanakan jadi ini. Yang ini disederhanakan jadi ini. Kemudian ada yang sama kan ini x plus 2, x plus 2-nya sehingga habis. Kemudian tinggal ini sama dengan ini ya. Oke, nah ini terakhirnya bentuk sederhananya adalah ini. Bentuk sederhana dari ini adalah ini. Kemudian kita coba dari opsi A yaitu x sama dengan min 3 ke sini, sulihkan. Min 3 tambah 3, min 3 tambah 1. Ternyata ini kan 0, ini adalah 2, karena nilai mutlak dari min 2 adalah 2. Ternyata ruas kiri tidak sama dengan kanan ya. 0 tidak sama dengan 2. Kemudian x sama dengan min 2, sulihkan ke sini. Min 2, ini min 2. Ternyata hasilnya ruas kiri dan kanan sama. Ini nilai mutlak 1 adalah 1, ini min 1 adalah 1. Berarti jawabannya x sama dengan min 2 adalah benar. Kemudian yang lainnya dibuktikan ternyata ruas kiri dan kanannya nggak sama ya. X min 1-nya sulihkan ke sini, hasilnya nggak sama. Kemudian 1-nya sulihkan ke sini, hasilnya ternyata juga tidak sama. Ruas kanan dan kirinya pun untuk X sama dengan 2, sulihkan ke sini, hasilnya 5 dan 3 ternyata tidak sama. Jadi jawabnya adalah X sama dengan min 2. Nomor 2, 4 anak perempuan dan 3 anak laki-laki akan melakukan foto bersama dengan formasi satu baris. Yang pertama, banyaknya formasi jika posisinya bebas adalah 5040. Apakah benar? Nah, 4 anak perempuan dan 3 anak laki-laki foto bersama satu baris. Kemudian formasinya bebas, berarti bebas di mana laki-laki, di mana perempuan sama saja. Berarti artinya ini ada 7 anak ya, 4 laki-laki, 4 perempuan, 3 laki-laki, jadi 7 anak. Ya berarti banyaknya susunan adalah 7 faktorial karena ada 7 anak. 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 5040. Berarti yang pertama benar. Kemudian bisa juga selain dengan 7 faktorial bisa dicari dengan rumus permutasi ya, 7P7. Kemudian yang kedua, banyaknya formasi jika posisinya selang-seling. Selang-seling itu berarti tentu yang paling pinggir harus perempuan, harus P ya, karena P-nya lebih banyak daripada L. Berarti nanti P, L, P, L, P. Nah, begitu selang-seling seperti ini. Berarti P-nya dulu, P-nya kan ada 4 ya, berarti 4 setelah 4 kurangi 1, 3, 2, 1. Ini P-nya. Kemudian L, L-nya kan 3, berarti ini 3, 2, 1. Nah, ini tinggal dikalikan saja, hasilnya adalah 144. Jadi 4 kali 3 kali dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, berarti yang kedua benar ya, 144. Kemudian yang ketiga, banyaknya formasi jika anak laki-laki selalu berdekatan. Oke, 3 anak laki-laki selalu berdekatan, berarti 3 anak laki-laki itu dianggap satu objek karena harus berdekatan. Dan 4 perempuan, berarti satu objek tambah 4 objek menjadi 5 objek. Nah, 5 objek ya berarti 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 120 untuk ini tadi. Namun di antara 3 anak laki-laki yang selalu berdekatan tersebut, susunannya kan bisa diputar-putar ya selama masih berdekatan. Sehingga susunan ininya sendiri itu adalah 3 kali 2 kali 1 karena 3 anak laki-laki.
yaitu 6, lalu dikalikan saja. Ini 120 kali 6 adalah 720. Selanjutnya nomor 4, banyaknya formasi jika anak perempuan selalu berdekatan adalah 576. Oke, 4 anak perempuan selalu berdekatan berarti dianggap satu objek, kemudian 3 anak laki-laki berarti satu objek, tambah 3 menjadi 4 objek. Ini susunannya adalah 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1 yaitu 24. Namun di antara 4 anak perempuan tersebut susunannya ya tentu 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 21 adalah 24. Sehingga banyak susunannya adalah ini ya, 24 kali 24 adalah 576. Jadi opsi yang keempat pun adalah benar. Nomor 3, perhatikan garis Y sama dengan MX plus B berikut ini. Ini garisnya, pernyataan yang benar 1 sampai 4 yang mana? Berarti kita cari M dan B-nya ya. Ini garisnya turun ya. Perhatikan kalau garisnya turun, itu berarti M-nya negatif ya. Ini dari kiri ke kanan ini turun, maka M-nya lebih kecil dari 0. Berarti pernyataan yang pertama ini adalah benar ya. Kemudian, memotong sumbu Y positif. Memotong sumbu Y-nya kan di sini ya. Oke, sumbu Y itu M-nya, X-nya sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 diselihkan ke sini. Nah, ini M. X-nya ini diganti 0, sehingga M kali 0 kan 0, berarti Y sama dengan B. Berarti Y-nya kan di sini. Ini kan positif ya. Berarti Y atau B-nya di sini adalah lebih besar dari 0, karena Y positif. M-nya negatif, B-nya positif, sehingga M kali B adalah min kali plus adalah min. Berarti M kali B lebih kecil dari 0. Namun di sini yang pernyataan kedua, M plus B ini tidak bisa ditentukan ya. Positif tambah negatif itu tidak bisa ditentukan. Bisa saja lebih besar dari 0, bisa lebih kecil dari 0, atau mungkin bisa juga sama dengan 0. Jadi yang kedua ini adalah salah. Kemudian yang ketiga, B lebih besar dari 0. B lebih besar dari 0 tadi benar. Yang keempat, M kali B. M kali B tadi lebih kecil dari 0 ya. M kali B lebih kecil dari 0 ini benar. Maaf, ini harusnya benar ya. Mestinya harusnya opsinya 1, 3, 4 ini adalah benar. Yang keempat ini adalah benar. Ini tadi ya, karena min kali plus adalah min, ini adalah benar. Nomor 4, jika operasi P pagar Q didefinisikan pada bilangan bulat P dan Q, sedemikian rupa berlaku ini ya, P tambah Q tambah P kali Q, maka pernyataan yang benar adalah titik-titik. Yang pertama, P pagar Q sama dengan Q pagar P. P pagar Q, berarti ini ya, P plus Q plus PQ. Kemudian dibalik Q pagar P ya, berarti dibalik ini Q, ini P. Nah, hasilnya ini. Ternyata ini kan sama ya, PQ kan sama dengan QP. Berarti yang pertama benar, ruas kiri dengan ruas kanan sama. Kemudian yang kedua ini, P pagar 1, P pagar 1 berarti ininya diganti P, tetap Q-nya diganti 1. Berarti ini ya, nah ini, P kali 1 adalah P. Ini berarti P tambah P adalah 2P tambah 1, berarti sama ya, ini 2P plus 1 sama, berarti benar. Kemudian yang ketiga, 0 kali Q sama dengan Q, berarti ininya P-nya diganti 0 ya, ini 0, ini Q, ini 0, ini 0, gitu, Q tetap. Nah, ternyata ini hasilnya adalah sama dengan Q ya. Ini harusnya tanda sama dengan ya, berarti 0 kali Q kan 0, 0 tambah Q tambah 0 hasilnya 0, berarti benar. Kemudian yang nomor 4, P pagar Q pagar R, berarti kerjakan dulu yang sini ya, yang dalam ini. Q pagar R hasilnya ini, kemudian di P pagar ini hasilnya ini ya. Kemudian ini pun dijabarkan, ternyata ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama, berarti pernyataan keempat adalah benar. Maka 1, 2, 3, 4 benar, berarti semua pilihan benar. Nomor 5, perhatikan gambar segitiga sama sisi ABC berikut ini ABC.
Kemudian diberikan OD, OE, OF masing-masing tegak lurus terhadap AB, BC, dan CA ini ya. Nah ini OD tegak lurus AB, OF tegak lurus AC, kemudian OE tegak lurus BC. Nah seperti ini. Kemudian mana hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut ini? P adalah tinggi segitiga, Q-nya adalah tinggi segitiganya ya, tinggi segitiga. Kemudian Q-nya adalah 28. Tinggi segitiga berarti yang dimaksud ini sampai sini ya. DC. Kemudian Q-nya adalah 28. Q-nya adalah sama dengan 28. Berarti kita mencari tinggi segitiganya ya. Oke. Kemudian ini jika OD-nya ini diperpanjang mendekati titik C. Boleh saja ya diperpanjang, contohnya ini. Nah, ini diperpanjang sampai ke sini. Toh syaratnya tadi kan tegak lurus ini kan. Ini tegak lurus, ini tegak lurus, ini tegak lurus. Ini masih terpenuhi syarat ini tadi. Kemudian tentu ini OD tambah OF tambah OE nilainya tetap 28 karena ini kan syaratnya. Syaratnya tadi tegak lurus dan jumlahnya ini tetap 28. Maka tentunya OD-nya makin membesar, OF dan OE-nya makin kecil ya. Sehingga kalau terus perpanjang mendekati C ya berarti OD ini sendiri tetap merupakan O-nya nanti mepet ke C, berarti CD dengan OD-nya tadi adalah sama, yaitu tinggi segitiga. Berarti DC sama dengan OD adalah sama dengan tinggi segitiga, yaitu tetap 28. Berarti tinggi segitiganya tentu 28. Berarti ya P dan Q sama ya, tinggi segitiga yaitu sama dengan 28. Nomor 6, diketahui efeknya ini, kemudian F berlaku ini ya, memiliki akar-akar X1 dan X2, hubungan antara kuantitas P dan Q adalah titik-titik ini P-nya, ini Q-nya. Oke, kita sulitkan efeknya ini ke sini dan ke sini ya. Oke, jadi seperti ini efeknya ini kuadrat, kemudian 4 kali efeknya ini. Ini dijabarkan jadi ini, kemudian ini dijabarkan jadi ini, pindah ruas, disatukan ruas jadi seperti ini, kemudian dibagi 6 hasilnya ini. Maka berlakukan X1 kali X2 adalah C per A ya, 6 per 1 yaitu 6. Memiliki akar-akar X1 dan X2, ini maaf ini bukan 1 dan 5 ya, ini tidak bisa difaktorkan, jadi abaikan kalimat yang ini salah nih ya. Oke, dari kita ini saja. Lalu bagaimana cara menguji P dan Q ini? Ya kita kurangi saja ya, P dikurangi Q. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan, gitu saja ya. P kurang Q, berarti ini dikurang ini. Nah ini hasilnya ya. Nah, ini. Karena ininya kan habis ya, berarti tinggal ini dikurang ini. Oke, ini difaktorkan. X2-nya kan difaktorkan jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Padahal X1 kali X2 kan sudah ini. Berapa ini? 6 kan? Ya, kita sudah ke sini aja, 6 kurang 6. 6 kurang kali 6, 0. 0 kali X2 tetap 0. Berarti P dikurang Q sama dengan 0 ya. Tentu P sama dengan Q. Nomor 6 jawabannya adalah P sama dengan Q. Berarti jawabnya ini ya, C. Nomor 7, sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 20 pekerja dalam waktu 10 hari. Agar pekerjaan tersebut menjadi lebih cepat 2 hari dari rencana semula, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak titik-titik. P-nya 6, Q-nya adalah banyaknya tambahan pekerja yang diperlukan. Kita cari Q tentunya. Ini, sebuah pekerjaan dapat diselesaikan 20 pekerja dalam waktu 10 hari. Andaikan, ini untuk mempermudah, andaikan tiap orang dapat membuat 1 kursi per hari. Berarti banyaknya kursi atau banyaknya pekerjaan itu adalah 20 pekerja kali 10 hari, yaitu 200 kursi banyaknya atau volume pekerjaannya. Agar pekerjaan menjadi lebih cepat 2 hari dari rencana, berarti tentu rencananya kan 10 hari, 2 hari lebih cepat ya berarti 10 dikurang 2 yaitu 8 hari. Jadi banyaknya pekerja tentu 200 ini tadi, 200 dibagi 8 yaitu 25 orang. Nah, padahal
orang pekerjanya tadi kan 20 pekerja, dibutuhkan 25 orang, berarti tentu masih kurang 5, berarti G-nya 5, P-nya 6, tentu P lebih besar dari G. Nomor 8 diketahui matriks A, ini matriks A, kemudian berapakah nilai X, kemudian yang diberikan putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama determinan A-nya 7, yang kedua matriks A tidak mempunyai inverse. Baik, kita uji. Pernyataan pertama, determinannya adalah 7. Determinan dari ini kan ini ya, turun, ini kali ini, dikurangi naik, ini kali ini. Nah, ini disederhanakan jadi ini ya. Oke, ini dijabarkan jadi ini. Nah, ini hasilnya. Ini determinan dari A sama dengan 7. Sama dengan 7, kita 7-nya pindah ruas, hasilnya seperti ini. Bisa difaktorkan seperti ini. Berarti X-nya sudah ketemu, yaitu min 6 atau 2. Jadi 1 ini saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan berapa nilai X ini, yaitu min 6 atau 2. Sudah ketemu ya nilai X-nya dengan pernyataan 1. Berarti 1 saja cukup. Oke, kita coba yang kedua. Matriks A tidak mempunyai inverse. Berarti kalau nggak mempunyai inverse itu determinannya 0. Berarti determinannya ini sama dengan 0. Difaktorkan seperti ini, ketemulah X sama dengan min 5 dan 1. Berarti dengan pernyataan kedua ini kita bisa menjawab berapa nilai X, yaitu min 5 atau 1. Jadi 2 saja cukup, artinya 1 saja cukup, 2 saja cukup tentunya. Yang ini ya, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab. Kemudian 2 saja juga cukup untuk menjawab. Nomor 9, di sebuah restoran sekelompok orang memesan 4 main course dan 3 dessert dengan harga total sekian. Harga ketujuh menu tersebut bilangan bulat berbeda dan setiap main course harganya lebih mahal dari harga dessert. Berapa harga dessert termahal? Pertanyaan ini, apakah 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan ini? Di sebuah restoran tadi sekelompok orang memesan 4 main course, anggap C1, C2, C3 sampai C4 ya, ini sampai C4. Kemudian 3 dessert, anggap D1, D2, D3. Kemudian harga main course-nya lebih mahal dari harga dessert. Nah, di sini main course-nya ini lebih mahal ya. Ini urutannya dari murah ke mahal. Dessertnya juga begitu. Dessertnya lebih murah dari main course. Kemudian ini urutan dari murah ke mahal. Kemudian pernyataan pertama, harga main course paling mahal adalah 160.000. Berarti ini anggap 160 ya. C4-nya anggap 160. Nah, seperti ini. Kemudian tadi kan jumlah totalnya 890 kan, ya udah ini dijumlahkan semua, harganya 890. Ditanyakan dessert termahal ini berapa ya? Ya berarti D3 sama dengan ini dikurang ini ya. Nah, ini. Berarti D3 ini adalah ini dikurangi ini dan ini ya. Oke, sampai ini 140 ini tentunya sampai C4. Padahal tadi syaratnya ini semua kan lebih kecil dari 160 ya. Kemudian kalau D3 termahal, berarti ini adalah yang terkecil ya. Pengurangannya ini tentunya yang terkecil. Nah, anggap ini tadi seperti ini. Ini kemudian, ini tadi kan 160, berarti ini anggap lebih murah. Nah, ini dimulai dari sini ya. Tentunya ini dianggap X, X plus 1, X plus 2, X plus 3, begitu. Ini 1, ini 2. Jadi susunan ini dianggap ini 1, ini 2. Tentunya kan ini bilangan bulat yang paling kecil yaitu 1, kemudian ini 2, kan selalu lebih mahal. Kemudian dianggap X, X plus 1, X plus 2, X plus 3, ini 160 seperti ini ya. Sehingga ini jumlahkan semua hasilnya tadi kan 890 di soal tadi. Berarti ini 4X, kemudian ini kita peroleh ini ya. Nah, ini. Berarti X sama dengan ini dibagi 4. Hasilnya segini. Berarti ketemulah ya. Intinya X-nya ini adalah ketemu. Termahal adalah 30.125. Jadi 1 saja cukup.
Kemudian pernyataan yang kedua, harga di set paling murah adalah 90.000. Berarti D1 ya yang paling murah, D1 anggap 90. Jadi susunannya adalah seperti ini. Tentu ini D3 sama dengan ini 890 dikurangi ininya ya. Oke, hasilnya seperti ini. Karena D3 termahal, yang ditanyakan D3 termahal, maka ini adalah dicari yang terkecil. Nah, ini mandang ini tadi, ya, ini tadi dianggap X, X plus 1, X plus 2, X plus 3, ini 160. D1-nya termulah tadi 90 ya. Oke, seperti ini. Nah, ini. Oke. Yang ditanya adalah X-nya. D3 tadi dianggap X. Nah, hasilnya seperti ini. Tentu dari sini setelah kita sederhanakan, jadi seperti ini ya. Nah, pindah ruas jadi 5X. Tentu X adalah ini dibagi 5. X tentunya berapapun nilainya ini kan tinggal ini dibagi 5 ya. Jadi bisa dicari. Berarti pernyataan kedua saja cukup, 1 saja cukup, 2 saja cukup. Nomor 10 diberikan M adalah bilangan 2 angka. Berarti angka bilangan M ini adalah puluhan ya, karena terdiri dari 2 angka atau 2 digit. Berapa sisa M jika dibagi 13? Pernyataan pertama, jika M plus 1 habis dibagi 3. Pernyataan yang kedua, jumlah dari kedua angka pada bilangan M ini adalah 8. Baik. Puluhan ini angka M 2 angka, saya ambil contoh ini kan 2 angka, 2 angka, 2 angka. Kemudian sisa M jika dibagi 3, pernyataan pertama M plus 1 habis dibagi 3. Contoh ini berarti tadi M-nya ini ya, M-nya ini M plus 1 berarti ini tambah 1 tambah 1 tambah 1, jadi seperti ini. Ini kan kebetulan habis dibagi 3 semuanya, ya ini 12, 15, 33, dan 60 semuanya habis dibagi 3 ini ya, habis dibagi 3. M-nya ini dipilih yang habis dibagi 3, kemudian M plus 1 ini tentunya M-nya adalah ini ya. Oke, ini kalau dibagi 3, 11 dibagi 3 sisa 2, 14, nih 14 dibagi 3 sisa 2, 32 bagi 3 sisa 3, 59 bagi 2 bagi 3 sisa 2. Semuanya sisa 2 ya, sisa 2, sisa 2, sisa 2. Semuanya sisa 2. Berarti 1 saja cukup ya. Ini M plus 1-nya habis dibagi 3. Tentu M-nya kalau dibagi 3 sisanya 2. Oke, kemudian pernyataan yang kedua, jumlah dari kedua angka pada M ini adalah 8. Ini contohnya ini. Ini 1 tambah 7 kan 8, 2 tambah 6 juga 8, 3 tambah 5 juga 8, 4 tambah 4 juga 8. Nah, ini M-nya bagaimana kalau kita dibagi 3? 17 dibagi 3 sisa 2, 26 dibagi 3 sisanya 2, 35 dibagi 3 sisa 2, 44 dibagi 3 sisanya 2. Jadi semuanya sisanya 2. Berarti 2 saja cukup, 1 saja pun cukup. Tentu jawaban yang dimaksud yang ini ya, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan 2 saja juga cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.